Medelan Lentang Sumenep. Dirgahayu Republik Indonesia. Kali ini akan belajar bersama ustazah kesayangan kami, yaitu Ustazah Alfiah. Yuk kita simak penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ustazah Alfiah. Saya adalah guru kelas 5 di Madrasah Ibtidaiyah Al-Falah Medelan. Kali ini kita akan belajar materi IPAS tentang topik sistem pencernaan manusia dan makanan yang mengandung gizi seimbang. Sebelum memulai pembelajaran, mari terlebih dahulu kita membaca doa bersama. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian nantinya akan dapat mendeskripsikan proses pencernaan pada manusia dan dapat menerapkan pola makan dengan menu seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan sistem pencernaan manusia? Sistem pencernaan manusia adalah rangkaian organ dalam tubuh yang bekerja sama untuk mengolah makanan dan minuman menjadi energi serta nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Sistem ini mengubah makanan menjadi molekul-molekul kecil yang dapat diserap oleh tubuh untuk berbagai fungsi, seperti menghasilkan energi, membangun sel, dan menjalankan berbagai fungsi tubuh lainnya. Organ pencernaan adalah bagian-bagian tubuh yang bekerja sama untuk memproses makanan dan minuman yang kita konsumsi. Apa saja organ pencernaan manusia, Ustazah? Ya, pertanyaan bagus. Organ pencernaan manusia dimulai dari mulut, lalu melewati kerongkongan, kemudian menuju lambung, diteruskan ke usus halus, dan dilanjutkan menuju usus besar, hingga berakhir di anus. Setiap organ tersebut mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing. Untuk lebih memahami tugas dan fungsi dari setiap organ pencernaan tersebut, mari kita intip perjalanan buah ceri melewati organ pencernaan manusia dalam video pembelajaran di papan digital berikut ini. Silahkan disimak ya. Hai, teman-teman. Pernahkah kalian bertanya-tanya kemanakah makanan yang kita makan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, yuk, kita ikuti perjalanan temanku Cherry, yang bersiap untuk disantap oleh manusia. Perjalanan makanan yang kita makan diawali dari mulut dengan fungsinya masing-masing. Gigi berfungsi mengunyah dan menghaluskan makanan. Air liur melembabkan makanan dan membuatnya lebih mudah dikunyah dan ditelan. Lidah membantu menggerakkan makanan di dalam mulut dan mendorong makanan ke belakang menuju kerongkongan untuk ditelan. Selanjutnya, makanan melewati kerongkongan, yaitu saluran yang menghubungkan mulut ke lambung yang berfungsi mendorong makanan dan minuman dari mulut ke lambung melalui gerakan peristaltik, yaitu kontraksi otot-otot pada dinding kerongkongan. Setelah sampai di lambung, makanan disimpan sementara untuk dicerna. Lambung menghasilkan enzim serta asam lambung untuk membantu memecah makanan menjadi partikel yang lebih kecil. Setelah dari lambung, makanan akan dikirim menuju usus halus yang secara umum bertanggung jawab untuk mencerna makanan menjadi partikel yang lebih kecil lagi, menyerap nutrisi penting seperti vitamin, mineral, serta membantu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Selanjutnya, makanan sampai di usus besar yang berfungsi menyerap air dan elektrolit dari sisa makanan yang tidak dapat dicerna oleh usus halus.
Usus besar juga memadatkan limbah makanan menjadi feses dan menyimpannya sementara sebelum dikeluarkan. Anus sebagai pintu keluar sisa-sisa makanan atau feses dari tubuh. Anus merupakan bagian terakhir dari sistem pencernaan, dan kerjanya dibantu oleh otot-otot sphincter yang mengatur proses buang air besar. Now, bagaimana menyenangkan bukan? Mengikuti perjalanan buah ceri dalam sistem pencernaan manusia. Organ pencernaan akan berfungsi dengan baik apabila ada makanan yang melaluinya. Untuk itu, makanan sangat penting bagi tubuh manusia. Makanan merupakan sumber energi, dan makanan yang baik adalah makanan yang mengandung gizi seimbang. Yuk, kita berkenalan dengan 7 jenis zat-zat utama atau nutrisi dalam makanan yang diperlukan tubuh. Halo, saya karbohidrat. Saya memberimu energi agar kamu bisa bermain dan belajar. Dan saya protein. Saya membantu tubuhmu tumbuh kuat dan memperbaiki sel-sel tubuh. Saya vitamin. Saya menjaga mata Anda tetap sehat dan tubuh Anda kebal terhadap penyakit. Aku juga membawa serat dan vitamin. Bagus untuk pencernaanmu. Saya membantu tubuhmu tetap segar dan bekerja dengan lancar. Jangan lupakan aku. Aku penting untuk tulang dan gigimu. Dan saya, lemak sehat. Meskipun sedikit, aku membantu tubuhmu menyerap vitamin. Aku duluan, aku dapat setengah. Kita di sisi lain, sama pentingnya. Kami pelengkap penting. Bagaimana? Sudah kenal dengan 7 jenis zat-zat utama atau nutrisi dalam makanan yang diperlukan tubuh kalian? Kalau kalian mengkonsumsinya, organ pencernaan kita akan berfungsi dengan baik dan tubuh kalian akan sehat, bugar, dan berenergi. Berikut Ustazah tunjukkan perbedaan tubuh manusia yang mengkonsumsi makanan bergizi seimbang atau makanan sehat dengan yang mengkonsumsi makanan tidak sehat. Sudah terlihat dengan jelas bukan? Perbedaan anak yang sering mengkonsumsi makanan tidak sehat terlihat lesu. Wajahnya seolah mengantuk, badannya kurang bugar. Sedangkan anak yang mengkonsumsi makanan sehat dia terlihat berenergi, segar, bugar, dan bersemangat. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Sebelum itu marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita peroleh bermanfaat. Baiklah, sampai berjumpa lagi bersama saya Ustazah Alfiyah pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.